Baik, baiknya umur berapa Ustadz untuk memberitahu status angkat? Dari awal sudah dikasih tahu, awal mengadopsi itu sudah dikasih tahu, sebutkan, ya, dikasih tahu, ini mamah yang mengasuh kamu, yang melahirkan kamu itu namanya Ibu Ida atau Ibunda Ida, ini Mama Alia misalnya. Jadi jangan sampai karena apa? Karena kalau kita semakin lama, semakin anak ini ya tidak menyadari statusnya. Sebenarnya dari kecil harusnya. Dalam Islam itu kalau kita lihat nggak ada orang yang menyembunyikan, mau memberitahu nih mama kandung, nggak ada. Kasih tahu aja dari kecil. Nanti lama-lama dia memahami bahwa memang bukan ibu yang melahirkan, tapi dia sayang sama saya, dan dia menerima itu. Kalau sekarang udah terjadi gimana Ustadz? Ya sekarang berarti udah terlalu lambat. Segera kasih tahu, tapi pakai strategi yang baik. Pertama, pastikan emosi dia lagi positif. Misalnya kita lihat lagi beban stres gak nih menjelang lagi COVID, atau mungkin lagi mau ujian nasional kayak tunda lah, nanti mengganggu UN-nya, nanti setelah UN ternyata dia nggak lulus, lagi stres, jangan dulu deh. Ya, nanti kalau dikasih tahu dia makin stres gitu ya. Nah, pokoknya pasti lagi happy. Yang kedua, kasih tahu dengan cara pada saat itu kita ngajak jalan berdua di tempat yang nyaman. Yang ketiga, kita memberitahu dan menerima konsekuensinya dengan dia nangis, tapi tetap memberitahu bahwa mama yang selama ini mengasuh kamu tetap sayang sama kamu dan tidak berkurang meskipun kamu kan dari mama. Paling dia goncangannya, dia akhirnya pengen tahu siapa ibu kandungnya, dan itu sah-sah saja karena seseorang wajib mengetahui nasabnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau murabi saya untuk adopsi anak, calon ibu adopsi bisa ke dokter laktasi Pak Ustadz untuk bisa mengeluarkan ASI? Oh bisa, ya kalau bisa bagus banget. Kalau memang bisa, bagus. Wah, itu ada solusi. Saya tadi nggak dapat tuh. Kalau sang ibu yang mau ngadopsi, tapi ingat sang anaknya harus di bawah 2 tahun. Anak 3 tahun suruh nenen, nggak bisa. Batas menyusui itu 2 tahun. Makanya kalau diadopsi 3 tahun sampai kapanpun nggak bisa. Itulah kenapa bahkan lebih ketatnya lagi kalau Ibnu Qayyim mengatakan maksimal menyusui itu kalau bayinya normal dilahirkan 21 bulan. Karena jarak kehamilan masa kehamilan dan menyusui dan surah Al-Qaf ayat 15 ada 30 bulan. Jadi kalau 9 bulan dia di kandungan, masa menyusuinya 21 bulan. Sehingga kalau lewat masa menyusui 21 bulan dia nggak layak disusui, berarti dia nggak bisa jadi ibu susu ya. Ini penting. Kalau di bawah 21 bulan itu juga lebih baik dia dari dini. Makanya kalau bisa mungkin dari umur 6 bulan. Ya 6 bulan ya, dalam bahkan kalau dari lahir juga nggak apa-apa ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah sudah punya 1 anak laki-laki setelah 6 tahun penantian. Sekarang anak saya sudah usia 3 tahun dan saya ingin hamil lagi, tapi suami saya belum mau punya anak lagi dengan alasan untuk sekarang masih kecil. Bagaimana Ustaz? Ya ikut suami lah, mau gimana lagi? Yang menghamili kan suami ibu, yang menafkahi suami ibu. Itulah kenapa anak itu kan tergantung dari keputusan suami, karena anak itu dalam Islam nasabnya suami. Anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu milik bapakmu. Kalau bapaknya sejak awal sudah tidak rela, tidak ridho, walaupun alasannya sih masih, ya menurut saya masih dalam bahasa akidah agak sulit diterima akal. Apa alasannya masih kecil? Apa takut rizkinya? Kalau misalnya dikhawatirkan pengaturannya karena kamu sendiri kecapean, satu aja kamu udah kadang-kadang nggak bisa tidur, apalagi kalau nanti anak ini, mungkin bisa jadi kalau itu pertimbangannya silakan. Tapi kalau nanti gimana sekolahnya, uangnya ada, nah itu yang nggak berat. Tapi sejatinya kalau suami belum mau, ya nggak ada masalah. Dalam hal ini nggak ada masalah. Tapi ingat, belum tentu pun kalau mau langsung, dalam tanda kutip ya, langsung pengen program kehamilan dibuat langsung hamil, itu juga belum tentu. Belum tentu, maaf. Misalnya yaudah sayang, aku udah siap. Ternyata belum tentu, ternyata kesuburan kita berkurang dan akhirnya malah nggak ada. Dalam hal ini ya Allah lagi-lagi mau menentukan. Makanya sebenarnya kehamilan itu serahkan saja sama Allah, nggak usah kita sok ngatur. Kalau memang hamil dan hamil, siapkan aja, upgrade diri kita, pasrah. Mau dikasih anak 2, 3, 4, 5, 6 kita berikan, bahkan 7, 8 terus gitu ya. Terus kita maksimalkan. Yang jelas setiap anak itu sudah diberikan jatah rezekinya. Tugas kita hanya mengatur bagaimana mendidiknya ya. Wallahu a'lam bishawab.
Tadi saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, untuk bisa jelaskan tentang bayi tabung. Tadi sudah ya, jelaskan tentang bayi tabung, bagaimana proses bayi tabung yang dijelaskan dalam Islam, bagaimana seseorang dibolehkan untuk misalnya bayi tabung selama prosesnya bayi tabung itu dipengaruhi oleh yang pertama rahim yang lemah yang kita membutuhkan rahim buatan dalam ini kepada pihak lain. Nah, itu syarat pertama, pembuahan harus dilalui proses suami dan istri yang terikat dalam pernikahan. Jadi nggak boleh nitip sperma orang, nggak boleh. Nggak boleh pakai sel telurnya orang, nggak boleh, karena itu bukan yang bayi tabung dalam definisi Islam ya. Makanya kalau ada gay yang mengatakan oh kalau kita mah bisa bikin anak, itu aja udah ngaco. Dari mana dia gay? Sperma jadinya apa ya? Apa sperma sama lubang dubur ketemu kotoran nggak jadi anak ya, nggak mungkin ya. Allah alam sawab ya. Wah, kalau yang nomor bagaimana menyembuhi sperma cacar, wah saya bukan dokter. Nggak tahu, mungkin tanya sama dokter Zaidul Akbar ya, saya sarankan ya. Kalau saya hanya berkaitan dengan ikhtiar yang berkaitan ukhrawinya. Kalau yang kauninya wallahu alam tanyakan ke dokter. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Taib. Ustadz, saya dan suami saya sehat secara medis, tapi saya belum hamil. Mungkin karena suami dan bapak saya tidak baik-baik saja. Bagaimana saya bicara dengan suami dan bapak saya? Kita nggak bisa menilai orang lain nggak baik-baik saja. Perhatikan, dalam hal ini setiap kita diuji dengan kehamilan, jangan menengok nih gara-gara pasangan saya ini, belum tentu. Karena hal ini malah membuat Allah karena setiap nasihat dalam Islam jangan ditembak ke orang. Lebih baik kitanya saja, kita memperbaiki diri, itu saja. Jangan bilang, mas ini kayaknya kami karena kamu masih ini, jangan ya. Karena kebaikan diri kita kalau kita tingkatkan terus akan menjadi daya tarik suami juga untuk mengupgrade. Intinya jangan membuat orang lain itu menjadi tertuduh. Sifat yang mulia yang dimiliki Nabi Adam adalah selalu melihat ke dalam sebagai upaya membuat Allah ridho padanya. Sehingga ketika Nabi Adam diusir dari surga disebabkan godaan iblis karena melarang memakan larangan Allah, itu Adam tidak mengatakan ya Allah gara-gara iblis nih. Tidak boleh begitu. Adam pun tahu biang keroknya iblis, tapi Adam berdoa Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi yang ibu lakukan, saya sarankan jangan menuduh, walaupun ibu yakin, mendingan iktiraf saja. Mungkin bisa jadi suami yang gak baik ini itu akan terajak baik kalau ibu meningkatkan. Bisa jadi ketika ibu meningkatkan, ibu makin pelayan baik, akhirnya suami bilang, dek aku nyesel ya selama ini kamu kok makin bagus ibadahnya, kamu makin soleha, aku gini-gini aja. Biasanya dia bilang, ngaji bareng ya mas ya, ngaji bareng sama aku, nanti kita datang. Enak kayak gitu, daripada habis kajian ini langsung mas ini ikut kajian tuh, ini gara-gara kamu. Tahu nggak, kamu tuh kalau ngomong nyelekit, kalau aku kan baik-baik aja, aku orangnya mah sopan lembut kan. Kalau kamu apa tuh kasar, orang kemarin digampar, mana ada anak jadi mau sama kamu. Jangan kayak gitu suami makin nabok kita ya. Jangan, sekali lagi nggak usah kasih tahu suami dan bapak, nggak usah, diri aja nanti perlahan lebih baik. Allah muliakan ya. Allah alam sawab. Bagaimana menasihati tante saya mengangkat anak, sekarang sudah dewasa anaknya, tapi sampai sekarang belum diberitahu statusnya. Keluarga tidak ada yang boleh memberitahu. Yang jelas kita nasihatinnya dalam hal ini, kalau kita takut kirimin link tentang kajian ini aja ya, dipotong, tante coba baca deh ya. Kalau mau ngamuk jangan nama saya, mau ustadznya aja, ini nomor ustadznya. Terus saya ditelepon, ustadz ngaco. Iya, kita biarin saya debat sama tantenya ya. Tapi yang jelas memang hal yang paling sering terjadi di masyarakat umum adalah karena alasan sayang, alasan psikologis, syariat sembunyikan. Khawatirnya nanti terkait kalau tantenya meninggal atau suaminya meninggal, nanti tuh anak mendapatkan hak warisan yang sebenarnya nggak boleh, karena hak waris hanya untuk anak kandung. Bahaya itu bahaya. Apalagi nanti kalau ternyata misalnya berkaitan dengan mahram ya, macam-macamnya lagi. Sebenarnya dia apalagi kalau dia punya saudara kandung dari ibu kandungnya misalnya, ternyata dia anaknya bisa jadi
ketemu sama bibinya atau adik kandung si laki ini, dalam hal ini menikah, mahramnya haram. Jadi ingatkan dalam hal ini untuk dengan baik-baik. Tentu kalau kita merasa malu karena ini tante, mendingan dikirim linknya aja ya. Ya, Ustadz, saya mengadopsi anak laki-laki dari kakak laki saya, tapi saya tidak menyusuinya. Kalau kakak laki-laki berarti ibu, dalam hal ini adalah bibi. Bibi mah nggak usah khawatir. Bibi itu bibi kandung, ya bibi nggak apa-apa. Ya kan mahram bibi. Kakak kandung laki-laki kan boleh. Ya artinya emang kalau kakak laki-laki mah nggak usah takut nih kakak laki-laki saya. Ya mungkin istrinya meninggal, kita sebagai adik kandung ya bibi. Bibi mah anak udah gede juga tetap mahram. Saya ngadopsinya di umur 10 tahun tetap mahram. Ya nggak ada masalah ya. Dalam hal ini paling yang nanti jadi masalah adalah dia dengan, karena dia belum nggak disusui sama kita, dia sama adik kandungnya dalam hal ini bukan mahram. Ya, dengan anak kandung kita ya, dan bukan mahram yang perempuan. Ya, dalam hal ini dia bukan mahram karena sepupuan. Tapi dia akan menjadi mahram kalau ibu susui tadi, jadinya saudara sepersusuan. Jadi sama ibu nggak masalah. Ya sama ibu nggak masalah, tapi nanti sama anak perempuan ibu. Anak perempuan ibu akan masalah karena bukan mahram, karena tidak sempat disusui oleh ibu. Ya dalam hal ini tetap diingatkan, ini abang kamu sejatinya sepupu kamu, anak dari paman kamu ya. Sekarang ini mama yang rawat. Ya, tapi kalau udah gede dia tetap bukan mahram kamu karena sepupuan dalam Islam bukan mahram ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Assalamualaikum Ustadz, saya baru mengalami keguguran. Ini kok akunnya perempuan ya, Muhammad Alwi. Laki-laki. Ya. Saya baru mengalami keguguran, udah dikuret dan sampai sekarang belum sembuh-sembuh. Kata dokter saya harus dikuret ulang, sedangkan fisik saya adalah lemah. Beberapa kali juga operasi tapi belum sembuh. Ya saya doakan, pertama ikhtiar kauninya, terus berdoa sambil mohon sama Allah agar dibukakan jalan kesehatan fisik dan batin. Jangan putus asa. Yang jelas sekali lagi, sebagaimana istri Zakaria dan istri Ibrahim bisa hamil, kita sangat bisa berpeluang hamil. Kalau ibu punya masalah tadi seperti istri Nabi Zakaria, bisa jadi yang disebut akhir atau kehamilan yang sulit.